Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran sosiologi. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya, sama-sama membahas penelitian sosial. Tapi untuk pertemuan kali ini, kita akan lebih fokus ke syarat penelitian dan cara berpikir seorang peneliti. Jadi, tolong siapkan catatannya ya, untuk memperhatikan materi ini dengan baik. Nah, yang pertama adalah syarat yang harus dimiliki ketika kalian akan melakukan atau mengadakan sebuah penelitian. Ada apa saja? Yang pertama, ada sistematis. Sistematis di sini artinya penelitian yang dilaksanakan itu mengikuti atau menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks. Sehingga penelitian kalian itu akan tercapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, ada terencana. Artinya, penelitian yang kalian laksanakan itu secara sengaja dan langkah-langkah pelaksanaannya itu sudah kalian persiapkan, sudah kalian pikirkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah mengikuti prosedur ilmiah. Artinya, kalian mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dilaksanakan secara beruntut, mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, menggunakan prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Ya, bisa dibilang kalau mengikuti prosedur ilmiah artinya kalian melaksanakan kegiatannya itu bertahap sesuai dengan standar ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah cara berpikir seorang peneliti. Ketika kalian mau melakukan sebuah penelitian, kalian harus menggunakan cara berpikir seorang peneliti agar penelitian kalian itu mudah dan lancar serta berjalan dengan baik. Ada apa saja? Yang pertama ada skeptis. Skeptis mengandung arti bahwa peneliti itu harus selalu menanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Dia itu nggak boleh percaya begitu saja pada suatu hal tanpa ada penjelasan atau bukti-bukti yang masuk akal. Itu skeptis ya. Yang kedua adalah analitis. Peneliti itu harus selalu menganalisis setiap pernyataan dan persoalan yang dihadapi. Yang ketiga ada kritis. Kritis itu merupakan cara berpikir seorang peneliti yang harus selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika, serta menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Yang keempat, jujur. Seorang peneliti itu tidak bisa memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data, jadi harus sesuai dengan fakta, realita, fenomena yang terjadi di lapangan, tidak ditambah atau tidak dikurangi, begitu ya. Dan yang terakhir adalah terbuka. Artinya, seorang peneliti bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat dari pihak lain tentang hasil penelitiannya. Jadi bisa dibilang kalau sikap terbuka ini, kalian siap menerima kritik dan saran dari orang-orang yang membaca penelitian kalian atau yang mengamati penelitian kalian. Dan yang terakhir adalah sikap seorang peneliti. Ini adalah beberapa sikap yang diharapkan ada dalam diri seorang peneliti. Ada apa saja? Yang pertama adalah objektif. Artinya, seorang peneliti itu harus punya sikap di mana dia bisa memisahkan perasaan pribadi dan fakta. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, memang seorang peneliti itu harus bekerja sesuai data yang diperoleh di lapangan, tidak memasukkan perasaan pribadi yang sifatnya subjektif. Contoh, kalian meneliti tentang faktor pernikahan dini, misalkan karena kalian sedih gitu,
mendengar ceritanya, kalian tambah-tambahkan tuh datanya supaya makin mengharu begitu ya. Tidak seperti itu. Harus objektif sifatnya, atau sikap seorang peneliti harus objektif. Jadi memang apa adanya sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, adanya sikap kompeten, yaitu seorang peneliti harus punya kemampuan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode atau teknik penelitian tertentu. Jadi kalau kalian mau meneliti, itu kalian tuh harus punya kemampuan menelitinya dulu, harus paham dulu dengan apa yang mau kalian teliti, begitu ya. Karena ketika kalian kompeten, ketika kalian punya kemampuan itu akan memudahkan dan memperlancar dan membuat kalian akan mudah mencapai tujuan penelitian kalian. Dan yang terakhir, sikap seorang peneliti itu harus faktual. Artinya, dia bekerja atau dia melakukan penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan pembelajaran hari ini.